yaitu di mana keluarga makhluk gaib yang terdiri dari 3 orang, satu keluarga 3 orang ini minta diantarkan berobat ke puskesmas. Jadi kalau rumah pasien berada di sana sekitar 200 meter dari sini, kenapa saat itu ketika Mas Hendra menjemput, tapi pasien berikut satu keluarga ini sudah menunggu di sini? Ini yang janggal seandainya saat itu Mas Hendra sadar. Yang jelas dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata makhluk gaib itu kehidupannya sama persis dengan kita. Dia punya keluarga, dia juga bisa sakit, dia juga butuh berobat. Sebenarnya saya lebih tertarik dengan uang yang dikasihkan kepada Mas Hendra, karena saat itu setelah Mas Hendra mengantarkan ke puskesmas Kendal, kemudian balik lagi, turun lagi di sini, ini Mas Hendra dikasih uang kertas 1 lembar 100.000. Menjelang azan Isya, saat Hendra sedang santai di kamarnya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Awalnya Hendra curiga, karena ternyata nomor asing yang sedang menghubunginya. Setelah dia angkat, ternyata suara yang ada di dalam telepon tersebut sudah tidak asing lagi bagi dia. Ya, Pak Jono. Pak Jono meminta tolong kepada Hendra untuk mengantarkan Pak Yadi berobat ke puskesmas Kendal. Karena Hendra sudah terbiasa dimintai tolong oleh tetangganya, tanpa berpikir panjang Hendra pun langsung keluar rumah, masuk bagasi untuk mengeluarkan mobilnya. Malam itu suasana sedang rintik-rintik hujan. Hendra mengarahkan mobilnya menuju ke rumah Pak Yadi seperti yang sudah dijanjikan. Namun ternyata setelah Hendra ini melewati jembatan dan masuk di pertigaan, berniat belok kiri untuk mengarahkan mobil ke rumah Pak Yadi, ternyata Pak Yadi, istri dan 1 putrinya ini sudah menunggu di depan musola. Seketika Hendra pun langsung putar balik dan menyuruh Pak Yadi berikut keluarga untuk segera masuk ke mobil. Sampai akhirnya Hendra pun mengarahkan mobilnya menuju ke puskesmas Kendal. Sepanjang perjalanan suasana hening. Sesampainya di depan puskesmas, Pak Yadi, istrinya berikut 1 putrinya ini langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam puskesmas. Sementara Hendra, dia menunggu di dalam mobil. Beberapa saat kemudian Pak Yadi dan keluarga ini sudah keluar. Mobil pun kembali diarahkan untuk pulang. Sampai akhirnya tibalah Hendra ini di depan rumah Pak Yadi. Pak Yadi berikut keluarga turun, dan saat itu Hendra menerima upah 1 uang lembar 100 ribuan. Tanpa tawar-menawar pun, akhirnya Hendra berpamitan untuk kembali pulang. Malam itu berjalan sewajarnya, sampai akhirnya besok paginya, di saat salah satu tetangga dari Pak Yadi ini berbelanja ke warungnya orang tua Hendra, karena penasaran, akhirnya orang tua Hendra ini menanyakan keadaan Pak Yadi kepada tetangganya Pak Yadi yang sedang berbelanja. Disinilah kejanggalan mulai terbongkar. Di saat orang tua Hendra menanyakan keadaan Pak Yadi yang semalam jelas-jelas berobat ke puskesmas, ternyata tetangga Pak Yadi ini mengatakan bahwa Pak Yadi tidak apa-apa. Istrinya sehat-sehat saja. Sedangkan putrinya ternyata saat itu sedang kuliah di Surabaya. Lalu siapakah ketiga orang semalam yang diantarkan Hendra ke puskesmas untuk berobat? Mulai saat itu pula cerita ini mulai berkembang di masyarakat. Masyarakat setempat mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya keluarga tersebut.
Dan anehnya lagi, di saat Hendra mencoba bertanya kepada Pak Jono yang saat malam itu sudah menelpon Hendra, ternyata Pak Jono ini juga tidak merasa sudah menelpon Hendra. Siapakah yang menelpon Hendra? Langsung saja kita cek lokasinya. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di lokasi, tepatnya di atas jembatan. Jembatan ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan terpisahnya dusun ini. Jadi ini masih satu dusun, masih satu kampung, hanya saja terpisah dengan sungai yang kurang lebih lebarnya sekitar 10 meteran. Jadi saat ini saya sedang berada tepat di atas jembatan. Ini jembatannya. Kalau kita lihat ke bawah, tuh sedang banjir teman-teman. Ini lebih ngeri lagi karena lokasi jembatan ini masih banyak sekali semak-semak ya. Ini hutan jati. Jadi memang dusunnya ini masih terpencil sekali. Oke, sekarang kita langsung nyebrang jembatan. Kita menuju ke titik lokasi di mana Mas Hendra ini memutarbalikkan mobilnya saat menjemput pasien. Jadi kejadiannya adalah di sini. Ini adalah musolanya ya, ini. Itu depan itu musolanya. Nah, ini musola kecil, kemudian di depannya di sini ada pohon beringin. Kita mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah pohon beringin teman-teman, tepat berada di depan musola. Jadi saat itu Mas Hendra begitu dari rumahnya di sebelah selatan sana, dia ke sini nyebrang jembatan ini tadi ke sini, sampai di pertigaan ini dia memutarkan mobil. Karena si pasien satu keluarga ini ternyata sudah menunggu di depan musola sini, berdiri bertiga di depan musola. Nih yang saya senter di sini. Kemudian saat itu si pasien langsung naik mobil dan Mas Hendra tanpa banyak tanya langsung mengarahkan mobilnya ke arah Puskesmas Kendal untuk mengantarkan berobat. Sekarang kita review tempatnya, lokasinya. Ini pertigaannya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa saat itu pasien menunggunya di sini? Ini menurut ceritanya pasien menunggu di sini. Padahal kalau kita pikir rumah pasien ini berada kurang lebih sekitar 200 meter di sebelah barat sana. Ini ya, ini depan ini adalah jalan jelek menuju ke sana dan muter lagi, nanti tembus jalan utama poros dan balik lagi ke sini ini tadi, ke arah jembatan ini tadi. Jadi kalau rumah pasien berada di sana sekitar 200 meter dari sini, kenapa saat itu ketika Mas Hendra menjemput tapi pasien berikut satu keluarga, yaitu yang bernama Pak Yadi, Butukiem sama anaknya yang bernama Trias, ini sudah menunggu di sini. Ini yang janggal seandainya saat itu Mas Hendra sadar. Hanya saja karena mungkin memang sudah wallahu alam. Nyatanya saat itu Mas Hendra tidak berpikir sampai ke situ. Mas Hendra langsung memutarkan mobil di sini, di pertigaan sini. Kemudian keluarga Pak Yadi ini naik mobil dan langsung dihantarkan ke Puskesmas Kendal. Oke, kalau kita review lokasinya, ini memang masih sepi sekali. Rumahnya jarang. Karena dari titik lokasi saya ini, di sini hanya ada sekitar satu, dua. Kemudian rumah yang lain sekitar 70 meter berada di sana, sebelah selatan jembatan. Kemudian bangunan lainnya adalah musola ini. Musola ini berada tepat di pinggir sungai. Sungainya itu tadi, dan inilah musolanya. Musola ini langsung gandeng dengan pohon beringin. Tuh, lumayan serem ya. Kemudian kita berlanjut untuk
Oke, kemudian coba kita jalan ke arah barat, ke lokasi yang mengarah ke rumahnya Pak Yadi. Nih, ini jalanannya masih jelek, belum aspal, belum cor. Jadi ini adalah jalan menuju ke rumahnya Pak Yadi yang berada di sekitar 200 meter di sebelah barat sana. Kemudian musola ini tadi ternyata tepat di belakangnya ini juga ada sumur tua yang sudah ditutup nih. Dan yang lebih membuat sedikit merinding adalah, jadi berjarak sekitar 10 meter dari sumur tua dan musola ini ke sini, di sini kita temukan lagi tuh pohon beringin yang cukup besar sekali. Mohon maaf teman-teman, cuacanya karena habis hujan jadi agak kabut. Ini adalah pohon beringin besar yang tingginya kurang lebih sekitar 20 meteran. Pohonnya sangat rindang sekali. Itu tepat berada di jurang sungai. Nah nih, itu udah sungainya. Kemudian itu yang saya sorot, yang saya gerakin, ini adalah pohon beringinnya. Oke, kita kembali ke sana ya. Yang jelas dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata makhluk gaib itu kehidupannya sama persis dengan kita. Dia punya keluarga, dia juga bisa sakit, dia juga butuh berobat. Kenyataannya adalah dari kisah nyata ini, yaitu dimana keluarga makhluk gaib yang terdiri dari 3 orang, satu keluarga 3 orang, ini minta diantarkan berobat ke puskesmas nih. Dan kenapa makhluk gaib ini menyerupai keluarga Pak Yadi, wallahu alam, di situ kita belum menguak. Insya Allah kalau memang nanti ada respon dari teman-teman, kita coba akan explore, kita tanyakan kepada orang sekitar, mungkin ada yang paham, yang ahli supranatural, kita tanyakan kenapa makhluk gaib di sini. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya saya lebih tertarik dengan uang yang dikasihkan kepada Mas Hendra. Karena saat itu setelah Mas Hendra mengantarkan ke puskesmas Kendal, kemudian balik lagi, turun lagi di sini, ini Mas Hendra dikasih uang kertas 1 lembar 100 ribuan. Saya ingin memastikan apakah uang itu benar-benar asli ataukah ya mungkin ada perbedaan sedikit dengan uang kita pada umumnya. Oke, kita lanjut kembali ke jembatan. Jujur ya teman-teman, kalau jadi gini ya teman-teman, mungkin saat ini teman-teman yang nonton video ini ada teman-teman yang indigo atau mungkin yang punya kelebihan ilmu batin. Silahkan dilihat di terawang, apakah mungkin ada makhluk yang tertangkap. Silahkan teman-teman dicoba ya. Ini akan saya arahkan ke nih, pohon beringin. Ya, baru saja sekitar beberapa detik yang lalu tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri, tebal sekali. Nggak tahu mungkin ada yang mendekat atau gimana, wallahu alam. Yang jelas di sini niat saya baik, tidak neko-neko. Di sini hanya mencoba menunjukkan kepada teman-teman bahwa keberadaan makhluk gaib itu memang benar adanya. Ya, begitu. Oke, kita coba nyebrang jembatan. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, teman-teman yang belum pernah atau yang terbiasa hidup di kota dengan suasana yang begitu ramai, coba bayangkan teman-teman lewat ke sini malam hari, karena sepanjang kita melihat ke sana ini satupun tidak ada orang, padahal ini baru habis isya sekitar jam 8 malam. Kemudian menyeberang ke sungai ke arah sana juga satupun tidak ada orang yang keluar, karena memang rumahnya jarang. Tadi lampu musola, kemudian di sampingnya satu rumah tadi, dan di seberang jalan ada satu lagi. Untuk sebelah selatan nih,
Ini rumah. Ini benar-benar sepi. Jadi gini ya teman-teman, buat teman-teman yang nonton video ini mungkin kurang percaya atau menganggap bahwa ini adalah cerita settingan, silahkan datang ke tempat saya, mungkin bisa lewat DM, silahkan hubungi saya, nanti akan saya kasih tahu alamatnya ke sini dan saya antar sendiri, langsung saya antar ke sini untuk membuktikan. Kita tanyakan kepada masyarakat setempat apakah benar cerita ini. Insya Allah saya menjamin sangat benar sekali. Kemudian ditambah lagi, yang mengalami ini adalah teman saya sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kisah nyata seperti ini juga pernah terjadi di daerah kalian? Silahkan tuliskan di komentar. Saya Kang Zi. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.